Pada awal cerita diperlihatkan suasana ruang medis yang tegang, di mana seorang pasien sedang berada dalam kondisi sangat kritis. Tubuh pasien itu terbaring di atas meja operasi dengan berbagai alat medis yang terhubung padanya. Para dokter yang berada di sekitarnya sedang memeriksa kondisinya dengan sangat serius. Salah satu dokter yang memperhatikan keadaan pasien menjelaskan bahwa pasien tersebut telah kehilangan sangat banyak darah. Kondisinya semakin memburuk dari detik ke detik, sehingga seluruh tim medis menyadari bahwa situasi ini sangat berbahaya. Mendengar laporan itu, dokter utama segera memutuskan bahwa mereka harus segera memulai proses transfusi darah. Para dokter dan perawat pun mulai bergerak cepat menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan transfusi tersebut. Namun ketika proses persiapan sedang berlangsung, seorang dokter lain kembali melaporkan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan kepada dokter utama. Ia melihat bahwa detak jantung pasien mulai turun di bawah tingkat normal. Melihat kondisi itu, dokter utama menjelaskan bahwa penurunan tersebut kemungkinan terjadi karena sebelumnya mereka telah mengeluarkan pecahan logam dari dalam otak pasien. Proses itu tampaknya memberikan dampak besar terhadap kondisi tubuh pasien sekarang. Menyadari betapa gentingnya situasi tersebut, para dokter langsung memutuskan untuk melakukan tindakan operasi secepat mungkin. Mereka semua sepakat bahwa jika mereka terlambat sedikit saja, maka pasien itu tidak akan bisa diselamatkan. Salah satu dari mereka segera memulai tindakan CPR sambil tim lain membantu proses penyelamatan. Para dokter terus berusaha selama beberapa waktu untuk mempertahankan kehidupan pasien itu. Semua orang di dalam ruangan bekerja dengan penuh ketegangan dan konsentrasi tinggi. Meskipun mereka sudah berusaha sekuat tenaga, kondisi pasien tetap terus memburuk. Akhirnya monitor yang menunjukkan detak jantung pasien berubah menjadi garis lurus. Detak jantungnya benar-benar berhenti dan menunjukkan angka 0. Hal itu berarti pasien tersebut telah meninggal di tempat itu juga. Para dokter yang melihat keadaan tersebut akhirnya menyimpulkan bahwa pasien itu tidak dapat diselamatkan lagi. Mereka menyatakan bahwa pasien telah meninggal dunia. Setelah itu cerita memperlihatkan sisi lain dari rumah sakit, yaitu ibu pasien yang sedang berada di luar ruang operasi. Wanita itu menangis dengan sangat histeris di depan seorang dokter. Ia memohon dengan penuh harapan agar dokter itu mengatakan bahwa anaknya masih bisa diselamatkan. Ia merasa sangat bersalah dan menganggap dirinya sebagai seorang ibu yang tidak berguna karena anaknya telah mengalami begitu banyak penderitaan. Walaupun demikian, bagi wanita itu, anaknya tetaplah satu-satunya anak yang sangat berharga. Anak itu adalah seluruh dunia baginya, sehingga ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya mungkin telah meninggal. Sementara itu di dalam ruang operasi, para dokter sudah benar-benar menganggap pasien tersebut telah meninggal. Mereka bahkan sudah menyebutkan waktu kematiannya secara resmi. Penyebab kematian dijelaskan sebagai pendarahan hebat yang terjadi saat pecahan logam di dalam otak pasien dikeluarkan. Ketika para dokter sedang membicarakan hal itu, tiba-tiba pintu ruang operasi terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah cepat ke dalam ruangan tersebut. Begitu masuk, ia langsung menyatakan bahwa operasi ini belum selesai. Ia segera memberi instruksi agar semua tanda vital pasien diperiksa kembali dengan teliti. Ia juga memerintahkan agar proses transfusi darah yang sedang dilakukan dihentikan sementara. Menurutnya, fokus utama harus kembali diarahkan pada pecahan logam yang ada di dalam otak pasien. Ia juga menyuruh semua dokter di ruangan itu untuk bersiap melanjutkan operasi karena menurutnya masih ada kemungkinan untuk menyelamatkan pasien tersebut. Pria itu kemudian diperlihatkan dengan jelas dan diketahui bernama Shin Yo-sung. Dialah tokoh utama dalam cerita ini. Kehadirannya membuat para dokter lain di ruang operasi saling berbisik satu sama lain. Salah satu dari mereka merasa sangat heran dan bertanya-tanya dalam pikirannya tentang siapa sebenarnya pria itu sampai berani melanjutkan operasi pada seseorang yang sudah dinyatakan meninggal. Dokter lain yang berada di dekatnya kemudian menjelaskan bahwa situasi ini memang berbeda karena yang datang adalah Shin Yo-sung. Ia mengatakan bahwa orang baru mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi jika Shin Yo-sung yang menangani kasus tersebut, maka bahkan orang yang sudah hampir mati pun masih bisa diselamatkan. Shin Yo-sung adalah seorang dokter yang sangat terkenal di rumah sakit itu dan memiliki julukan khusus. Julukan yang diberikan kepadanya adalah Hands of God. Setelah itu, Shin Yo-sung melanjutkan operasi tersebut dengan penuh konsentrasi. Tim dokter kembali bekerja mengikuti arahannya. Upaya mereka akhirnya berhasil dan operasi tersebut berakhir dengan sukses. Beberapa waktu kemudian, suasana di rumah sakit berubah menjadi lebih santai. Orang-orang yang terlibat dalam operasi itu saling memuji dan mengatakan bahwa hari itu mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Pasien yang sebelumnya hampir mati akhirnya berhasil diselamatkan.
Setelah operasi selesai, Shin Yusung keluar dari ruang operasi. Ia terlihat sangat lelah dan mulai mengeluhkan kehidupannya dalam hati. Ia sebenarnya mengira bahwa hari itu akan menjadi hari liburnya yang menyenangkan karena ia akhirnya mendapat waktu istirahat setelah sekian lama bekerja tanpa henti. Namun kenyataannya ia kembali menghabiskan seluruh harinya di ruang operasi. Ia merasa bahwa hidupnya terlalu penuh dengan tekanan dan intensitas yang tinggi. Shin Yusung kemudian teringat bagaimana ia mendapatkan julukan Hands of God. Julukan itu diberikan kepadanya setelah ia berhasil menyelamatkan seseorang yang sebelumnya sudah dianggap mati. Pada awalnya ia tidak merasa terganggu dengan julukan itu. Ia bahkan merasa senang karena kemampuan yang dimilikinya bisa membuat banyak orang bahagia dan menyelamatkan mereka dari kematian. Hal itu menjadi sumber motivasi terbesarnya untuk terus bekerja. Namun seiring berjalannya waktu, keadaan berubah. Setelah rumor tentang kemampuannya menyebar ke seluruh rumah sakit, jumlah pasien yang ingin ditangani olehnya meningkat drastis. Antrian pasien terus bertambah setiap hari, bahkan sebagian besar pasien yang ditugaskan kepadanya hanyalah pasien VIP. Ia hanya menangani orang-orang penting yang memiliki status tinggi. Lambat laun ia merasa seperti sebuah alat medis yang digunakan oleh rumah sakit tempatnya bekerja. Ia tidak lagi merasa seperti seorang manusia biasa. Pada akhirnya ia mulai merasa bahwa julukan Hands of God yang diberikan kepadanya tidak lagi memiliki makna. Hubungannya dengan para rekan dokter juga menjadi aneh. Banyak dari mereka merasa takut kepadanya karena berbagai rumor yang beredar. Tidak ada yang benar-benar berbicara dengannya secara normal. Ketika kembali ke masa sekarang, Shin Yusung menyadari bahwa ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ia berbicara santai dengan rekan kerjanya tanpa tekanan pekerjaan. Meski demikian, ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa gajinya sangat tinggi sehingga seharusnya ia tidak memiliki alasan untuk mengeluh. Setelah memikirkan hal itu, ia pun berjalan pulang menuju rumahnya. Namun ketika ia sedang berjalan, tiba-tiba sebuah truk besar melaju dengan cepat ke arahnya. Dalam sekejap truk itu menabraknya. Pada saat itu Shin Yusung teringat sesuatu yang pernah ia dengar, bahwa ketika seseorang akan mati, maka seluruh hidupnya akan muncul kembali sebagai kilasan kenangan. Tetapi ketika ia menghadapi kematian, yang muncul di pikirannya hanyalah kenangan tentang pasien, ruang operasi, dan berbagai operasi yang pernah ia lakukan. Ia menyadari bahwa sepanjang hidupnya ia hampir tidak melakukan apapun selain bekerja sebagai dokter. Tidak lama kemudian, pemandangan di sekitarnya berubah sepenuhnya. Ia mendapati dirinya berada di tempat yang sangat berbeda. Ia merasa bahwa sebelumnya ia sudah mati karena kecelakaan itu, tetapi sekarang ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika ia melihat tangannya sendiri, ia sangat terkejut karena tangannya terlihat kecil seperti tangan seorang anak kecil. Ia tidak dapat memahami mengapa tubuhnya berubah seperti itu. Tak lama kemudian, ia mendengar seseorang menyuruhnya membuka mata. Ketika Shin Yusung membuka matanya, ia melihat dua orang berada di hadapannya. Setelah melihat dengan lebih jelas, ia menyadari bahwa dirinya sekarang telah berubah menjadi seorang bayi kecil yang berada dalam pelukan seorang wanita. Wanita itu memeluknya dengan penuh kasih sayang dan menganggapnya sangat lucu. Bayi itu dipanggil dengan nama Ray. Wanita tersebut adalah ibu barunya. Ayah Ray juga terlihat sangat bahagia dan ikut memeluk bayi itu dengan penuh kegembiraan. Ibu Ray kemudian memperhatikan tangan bayi itu dan melihat ada goresan kecil di sana. Melihat hal itu, Ayah Ray langsung panik dan menganggap bahwa mereka harus segera memanggil seorang pendeta. Namun Ibu Ray merasa bahwa luka itu hanyalah luka kecil dan tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Sementara itu Ray yang sebenarnya adalah Shin Yusung hanya bisa memikirkan situasi aneh yang sedang dialaminya. Ia masih ingat dengan sangat jelas bahwa dirinya telah mati dalam kecelakaan saat sedang pulang ke rumah. Tetapi sekarang ia justru berada dalam tubuh seorang bayi dengan orang tua yang sama sekali tidak dikenalnya. Setelah memperhatikan tubuhnya yang kecil dan keadaan di sekitarnya, ia mulai memahami kenyataan yang mengejutkan. Ia menyadari bahwa dirinya telah terlahir kembali. Ray memikirkan kata-kata ibunya dalam hati dan mulai bertanya-tanya apakah ibunya benar-benar memahami tentang obat atau pengobatan. Ia memperhatikan luka kecil berupa goresan di tangannya dan berpikir bahwa jika hanya diobati dengan salep biasa, kemungkinan besar luka itu akan meninggalkan bekas. Namun yang terjadi justru sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Ibunya tiba-tiba menggunakan sihir penyembuhan pada
tangannya. Ray menatap tangannya sendiri dengan penuh keheranan ketika luka itu perlahan-lahan mulai menghilang. Dalam waktu yang sangat singkat, goresan kecil itu benar-benar lenyap tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Ibunya kemudian merasa puas karena luka Ray sudah sembuh sepenuhnya. Ayah barunya juga terlihat terkesan dan menyebutkan bahwa kemampuan penyembuhan yang dimiliki Celestia masih tetap kuat seperti sebelumnya. Ray mendengar semua percakapan itu dengan jelas dan mulai menyadari sesuatu yang sangat penting. Ketika ia mendengar kata sihir disebutkan dengan begitu biasa, Ray langsung memahami bahwa dirinya telah terlahir kembali di dunia yang memiliki sihir. Beberapa waktu kemudian suasana berubah dan memperlihatkan Ray yang sedang berada di kamarnya sambil beristirahat. Ia merasa heran karena tidak dapat mengingat kapan terakhir kali ia tidur sebanyak ini dalam kehidupannya. Ia kemudian mengingat bahwa sudah 3 bulan sejak ia datang ke dunia ini. Selama waktu itu, ia sudah mempelajari beberapa hal penting tentang tempat di mana ia sekarang hidup. Ia menyadari bahwa dunia ini sangat berbeda dari dunia tempat ia hidup sebelumnya. Dunia ini lebih mirip dengan dunia fantasi. Di tempat ini bukan hanya manusia yang ada, tetapi juga makhluk lain yang mirip monster. Makhluk-makhluk itu sering menyerang manusia kapan saja. Karena ancaman tersebut, manusia di dunia ini terus berusaha menjadi lebih kuat. Namun cara mereka menjadi kuat tidak melalui ilmu pengetahuan seperti di dunia Ray sebelumnya. Mereka bergantung pada sihir. Ray juga memperhatikan bahwa setiap kali ia terluka, Celestia selalu menyembuhkannya menggunakan sihir penyembuhan. Ia merasa masih sulit menerima kenyataan bahwa orang benar-benar bisa menyembuhkan luka hanya dengan menggunakan kekuatan sihir. Selain itu, Ray juga menyadari satu hal penting lainnya. Ia menyadari bahwa kehidupan barunya ini bukanlah sebuah mimpi. Meskipun ia sudah mati di kehidupan sebelumnya, semua ingatan dari kehidupannya yang lama masih tetap ada di dalam pikirannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia bisa merasakan ketenangan seperti ini lagi. Di kehidupan sebelumnya, ia hampir tidak pernah memiliki waktu untuk benar-benar beristirahat. Pekerjaannya membuatnya selalu hidup di bawah tekanan tanpa henti. Ia bahkan merasa bahwa jika kecelakaan yang merenggut nyawanya tidak terjadi, kemungkinan besar ia tetap akan mati karena kelelahan akibat pekerjaan. Setelah memikirkan semua itu, Ray berbaring dengan santai sambil merasa bahwa kehidupan lamanya memang tidak pernah memberinya kesempatan untuk menikmati hidup. Namun sekarang, ia telah mendapatkan kesempatan kedua setelah bereinkarnasi. Ia memutuskan bahwa dalam kehidupan ini, ia ingin menikmati hidupnya dengan lebih baik. Ray kemudian mencoba untuk tidur. Namun ketika ia menutup matanya, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Ia merasakan semacam garis tipis yang mengalir di dalam tubuhnya dan memberikan sensasi yang sangat menyegarkan. Ia mulai berpikir bahwa mungkin inilah yang disebut mana, sesuatu yang pernah dibicarakan Celestia dan Dave sebelumnya. Ray mencoba memahami sensasi itu dengan hati-hati karena memanipulasi mana terasa sangat sulit baginya. Ia menyadari bahwa jika ia mencoba mengendalikannya secara kasar, mana itu bisa menyebar ke mana-mana tanpa arah. Karena itu ia mulai berpikir bahwa mana seharusnya dipahami seperti aliran darah dalam tubuh. Seperti darah yang mengalir melalui pembuluh darah, mana juga tampaknya mengalir di dalam tubuh. Ia mencoba perlahan-lahan merasakan aliran itu dan mengarahkannya dengan hati-hati. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa mana mengalir di dalam tubuhnya. Dengan penuh konsentrasi, ia terus mencoba mengendalikan aliran itu sedikit demi sedikit. Waktu kemudian berlalu dengan cepat dan beberapa musim berganti. Perubahan waktu terjadi begitu cepat hingga terlihat seperti lompatan waktu. Setelah waktu berlalu cukup lama, akhirnya Ray berhasil menggunakan sihir untuk pertama kalinya. Ia berhasil mengeluarkan mantra api. Saat itu telah berlalu 3 tahun sejak ia lahir di dunia ini. Setelah 3 tahun berlatih dan mengumpulkan mana dalam tubuhnya, Ray akhirnya berhasil menggunakan sihirnya untuk pertama kali. Ia merasa sangat puas karena usaha kerasnya selama 3 tahun akhirnya membuahkan hasil. Keberhasilan itu membuatnya merasa sangat bangga dengan dirinya sendiri. Namun setelah keberhasilan itu, Ray kembali membaca buku yang sedang ia pelajari dan mulai merasa bingung tentang sesuatu. Buku tersebut menjelaskan cara menggunakan mana seperti yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Menurut penjelasan buku itu, seseorang harus menyimpan mana di dalam tubuhnya terlebih dahulu, lalu menggunakannya ketika diperlukan. Tetapi Ray mulai mempertanyakan metode tersebut. Ia menyadari bahwa mana sebenarnya berasal dari lingkungan di sekitar mereka. Jika mana berasal dari alam di sekitar, maka ia mulai bertanya-tanya
bertanya mengapa manusia harus menyimpannya di dalam tubuh terlebih dahulu. Ia berpikir bahwa seharusnya mana bisa langsung digunakan dari lingkungan tanpa harus disimpan dalam tubuh. Dari pengamatannya, ketika mana disimpan dalam tubuh, justru banyak batasan yang muncul. Menurut Ray, cara itu terasa tidak efisien. Ia berpikir bahwa akan jauh lebih baik jika mana dibiarkan mengalir bebas, lalu digunakan langsung dari lingkungan sesuai kebutuhan sihir yang ingin dilakukan. Ray juga menyadari bahwa metode seperti itu mungkin dianggap berbahaya karena tidak ada satupun buku yang menjelaskan cara tersebut. Namun meskipun begitu, ia tetap merasa bahwa ide itu layak untuk dicoba. Sementara Ray sedang tenggelam dalam pemikirannya sambil membaca buku, kedua orang tuanya diam-diam memperhatikannya dari samping. Celestia memperhatikan Ray dengan perasaan bangga karena anak mereka kembali membaca buku dengan serius. Ia merasa sangat bangga karena setiap kali Ray memiliki waktu luang, anak itu selalu menghabiskan waktunya dengan membaca. Dalam hati Celestia yakin bahwa suatu hari Ray akan menjadi penyihir yang hebat. Dave memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Ia merasa bahwa dengan tubuh Ray yang terlihat kuat dan sehat, anak itu seharusnya menjadi seorang pendekar pedang. Namun Celestia menolak ide itu karena ia merasa jika Ray menjadi pendekar pedang, anak itu mungkin akan tumbuh menjadi seperti Dave yang dianggapnya terlalu besar dan kasar. Dave kemudian menanggapi dengan santai bahwa setidaknya ia tetap terlihat menarik meskipun memiliki tubuh besar. Ray yang sedang membaca buku sebenarnya bisa mendengar semua percakapan itu dengan jelas. Ia merasa sedikit kesal karena orang tuanya berbicara cukup keras meskipun mereka berusaha bersembunyi. Celestia kemudian kembali mengungkapkan bahwa ia benar-benar bangga pada Ray. Namun ia juga mulai merasa sedikit khawatir karena Ray tampaknya terlalu tenggelam dalam buku. Ia memperhatikan bahwa anak-anak lain seusia Ray biasanya bermain dengan teman-teman mereka dan membuat banyak teman. Namun Ray justru lebih sering menghabiskan waktunya sendirian dengan buku. Dave tidak melihat hal itu sebagai masalah. Ia merasa bahwa kebanyakan orang tua justru khawatir jika anak mereka tidak mau belajar. Dalam kasus Ray, anak itu justru sangat rajin membaca buku. Dave juga mengingatkan bahwa jika Ray memang ingin menjadi seorang penyihir, maka membaca dan mempelajari buku sihir adalah hal yang wajar. Setelah membaca buku itu dengan serius, Ray akhirnya membuat keputusan dalam pikirannya. Ia memutuskan bahwa ia tidak akan mengikuti metode penggunaan mana seperti yang diajarkan dalam buku tersebut. Ia merasa harus menemukan jalan yang lebih sempurna untuk menggunakan sihir dan mana. Beberapa hari kemudian, waktu kembali berlalu. Suatu hari Celestia datang dengan wajah penuh kegembiraan dan membuka pintu kamar Ray. Ketika ia masuk ke dalam kamar, ia kembali melihat Ray yang sedang duduk membaca bukunya dengan penuh konsentrasi. Ray menyapa ibunya ketika wanita itu masuk ke kamarnya. Celestia memandang anaknya dan kembali melihat Ray yang sekali lagi tenggelam dalam membaca buku. Dalam hatinya, Celestia merasa sangat bangga karena Ray begitu rajin belajar dan selalu menghabiskan waktunya dengan membaca. Namun di balik kebanggaannya, ia juga memiliki sedikit kekhawatiran. Ia berharap Ray tidak hanya membaca buku, tetapi juga memiliki teman-teman seusianya dan bermain bersama mereka seperti anak-anak lain. Ia mulai berpikir apakah kebiasaan Ray yang selalu berada di rumah dan membaca buku terjadi karena dirinya tidak pernah meluangkan cukup waktu untuk bermain bersama anaknya. Pikiran itu membuat Celestia sedikit merasa bersalah. Celestia kemudian berjalan mendekati Ray dan mengajaknya untuk bermain bersama. Ray yang mendengar ajakan itu langsung berpikir keras di dalam pikirannya. Ia mengira bahwa ajakan tersebut mungkin memiliki tujuan lain. Ia menduga bahwa Celestia sebenarnya ingin mengajarinya sesuatu, mungkin tentang sihir. Ray merasa yakin bahwa ibunya tidak mungkin mengajaknya keluar tanpa alasan, dan kemungkinan besar ia akan diajarkan sesuatu yang baru. Pikiran itu membuat Ray langsung merasa sangat bersemangat. Ia menerima ajakan tersebut dengan penuh antusias. Melihat reaksi Ray yang begitu gembira, Celestia merasa terharu dan kembali memeluk anaknya. Dalam hatinya ia berpikir bahwa jika ia tahu Ray akan begitu senang, ia pasti sudah meluangkan lebih banyak waktu untuk bermain bersama Ray sejak lama. Tidak lama kemudian, Ray menyadari bahwa Celestia membawanya keluar rumah. Ray merasa sedikit bingung dan bertanya-tanya dalam pikirannya tentang apa yang sebenarnya akan mereka lakukan di luar. Ia juga mulai memikirkan tentang buku-buku yang biasanya ia baca dan bertanya-tanya mengapa kali ini ia tidak diminta belajar. Celestia kemudian menjelaskan bahwa hari itu mereka tidak akan membaca buku dan hanya akan pergi bermain. Mendengar hal itu, Ray langsung berpikir bahwa waktunya tidak boleh disia-siakan. Ia merasa lebih baik kembali ke dalam rumah untuk membaca buku daripada menghabiskan waktu bermain. Dalam pikirannya, ia merasa bahwa waktunya terlalu berharga untuk digunakan pada hal-hal yang tidak memberikan pengetahuan.
Namun Celestia kembali memeluk Ray dengan penuh kasih sambil merasa bahwa anaknya benar-benar sangat rajin belajar. Ia kemudian menegaskan bahwa hari itu Ray boleh melakukan apa saja dan tidak perlu membaca buku sama sekali. Ia juga mengingatkan Ray bahwa dunia di luar rumah sangat luas dan menarik untuk dilihat. Mendengar hal itu, Ray mulai berpikir kembali. Ia menyadari bahwa sejak bereinkarnasi ke dunia ini, ia tidak pernah benar-benar keluar dari rumah. Selama 3 tahun penuh, ia hanya menghabiskan waktunya di dalam rumah membaca buku dan belajar tentang sihir. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia seperti mengurung dirinya sendiri dalam sebuah sangkar tanpa pernah melihat dunia luar. Ray akhirnya setuju untuk berjalan keluar bersama ibunya. Ketika ia melangkah beberapa langkah menjauh dari rumahnya, pemandangan dunia luar untuk pertama kalinya terbentang di hadapannya. Ray melihat pemandangan yang sangat indah. Alam di sekelilingnya terlihat begitu hidup dan berbeda dari apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Ray merasa takjub dan mulai menyadari bahwa sudah 3 tahun sejak ia bereinkarnasi di dunia ini, tetapi ia belum pernah benar-benar keluar rumah. Selama 3 tahun itu, ia hanya membaca buku dan mempelajari sihir tanpa pernah melihat dunia di luar. Kesadaran itu membuatnya merasa bahwa ia telah mengurung dirinya sendiri terlalu lama. Celestia mengajak Ray berjalan lebih jauh. Ray mulai berlari-lari kecil sambil menikmati pemandangan di sekelilingnya. Ia merasa sangat bahagia melihat dunia baru itu untuk pertama kalinya. Ketika mereka sampai di sebuah tempat dengan pemandangan yang sangat indah, Ray berhenti sejenak dan memikirkan kehidupannya sebelumnya. Ia mengingat bahwa kehidupannya dahulu sangat berat dan penuh tekanan. Ia hampir tidak pernah memiliki waktu untuk beristirahat atau menikmati hidup. Ia selalu bekerja tanpa henti dan tidak pernah benar-benar hidup untuk dirinya sendiri. Sekarang ia merasa sangat bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali di dunia ini. Ia merasa bahwa kesempatan kedua ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Ray kemudian menoleh ke arah ibunya dengan perasaan penuh rasa terima kasih karena telah mengajaknya keluar melihat dunia. Setelah itu mereka terus bermain hingga Ray merasa sangat lelah. Ketika tubuhnya akhirnya tidak mampu lagi bergerak aktif, Ray tertidur di dalam pelukan Celestia. Dalam tidurnya ia mulai bermimpi. Ia bermimpi tentang kehidupannya yang lama, tentang ruang operasi, tentang dirinya yang terus melakukan operasi tanpa henti hingga tubuhnya sangat kelelahan. Namun mimpi itu hanyalah bayangan dari masa lalu. Ray sebenarnya hanya tertidur setelah terlalu banyak bermain dan sekarang sedang beristirahat di pelukan ibunya. Ketika Ray terbangun, Celestia memperhatikannya dengan wajah khawatir karena Ray terlihat seperti mengalami mimpi buruk. Ray kemudian mulai menyadari kembali kenyataan bahwa ia telah bereinkarnasi dan sekarang hidup di dunia yang benar-benar berbeda dari dunia lamanya. Setelah itu mereka kembali pulang ke rumah. Ray bertemu dengan ayahnya dan setelah beberapa saat ia menyampaikan keinginannya kepada Celestia bahwa ia ingin belajar sihir. Ia bahkan mencoba bersikap sangat manis agar ibunya bersedia mengajarinya. Celestia merasa Ray terlihat sangat lucu ketika meminta hal tersebut. Ia kemudian merasa senang karena Ray menunjukkan minat untuk mempelajari sihir. Ia menyetujui permintaan Ray dan menyatakan bahwa sebagai ibunya ia akan mengajarinya. Ray yang melihat reaksi ibunya hanya bisa merasa bahwa ekspresi penuh kasih sayang seperti itu masih terasa aneh baginya meskipun ia sudah beberapa kali melihatnya. Setelah itu Celestia mulai mengajarkan sihir kepada Ray dengan menunjukkan contoh sederhana. Ia menggunakan sihir api dan menciptakan nyala api kecil di tangannya. Ray melihat pemandangan itu dengan penuh perhatian. Ia berpura-pura merasa sangat kagum, meskipun sebenarnya ia sudah pernah menggunakan sihir api beberapa kali sebelumnya selama latihan diam-diam. Ia tetap menunjukkan reaksi seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Celestia kemudian mulai menjelaskan dasar penggunaan sihir. Ia menjelaskan bahwa sihir berasal dari mana yang ada di dalam tubuh manusia. Mana itu diubah dan kemudian digunakan untuk memunculkan sihir. Untuk mengaktifkan sihir, biasanya diperlukan kata pemicu tertentu, seperti kata yang berhubungan dengan api ketika menggunakan sihir api. Ray mendengarkan penjelasan itu dengan serius, namun setelah itu ia mulai memikirkan sebuah kemungkinan lain. Ia bertanya-tanya dalam pikirannya, apakah ada cara lain untuk menggunakan sihir selain metode yang biasa digunakan orang. Ray kemudian mencoba menjelaskan pemikirannya. Ia menyadari bahwa dalam penggunaan sihir api, biasanya ada 3 langkah penting. Langkah pertama adalah membakar, kemudian mengompres energi itu, lalu memberikan gesekan hingga api muncul. Namun Ray berpikir bahwa mungkin ketiga langkah itu sebenarnya bisa disederhanakan menjadi satu proses saja. Ia menyadari bahwa cara tersebut mungkin akan membuat api menjadi lebih sulit dikendalikan dan mudah menyebar, tetapi menurutnya, cara itu juga bisa membuat prosesnya jauh lebih cepat dan efisien.
Celestia mendengarkan pemikiran Ray dengan cukup terkejut karena pertanyaan itu terdengar sangat maju untuk anak seusianya. Ia mengakui bahwa pemikiran Ray memang masuk akal dalam beberapa hal, tetapi metode tersebut juga hampir mustahil dilakukan. Menurutnya, 3 langkah yang biasa digunakan dalam sihir api berfungsi untuk menstabilkan api. Tanpa proses tersebut, api akan menjadi tidak stabil dan sulit dikendalikan. Ray mendengarkan penjelasan ibunya dan mulai berpikir lebih dalam. Ia memahami bahwa metode 3 langkah itu memang digunakan untuk menstabilkan api. Namun ia tetap merasa penasaran dengan metode yang ia bayangkan sendiri. Karena itu Ray mencoba menggunakan cara yang berbeda untuk memunculkan api. Ia mencoba menggabungkan prosesnya secara langsung tanpa mengikuti metode biasa. Secara mengejutkan, Ray berhasil melakukannya. Api muncul dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan langsung melesat tinggi. Ray merasa sangat senang karena akhirnya ia berhasil menggunakan metode barunya. Pada saat itu Dave juga datang dan melihat apa yang terjadi. Celestia memperhatikan Ray dengan penuh keheranan. Ia menyadari bahwa ketika Ray menggunakan sihir, ia tidak melihat aliran mana seperti yang biasanya terlihat ketika seseorang menggunakan sihir. Biasanya setiap penyihir yang menggunakan sihir akan menunjukkan aliran mana yang jelas. Namun kali ini Celestia sama sekali tidak melihat aliran mana tersebut pada Ray. Hal itu membuatnya merasa sangat bingung. Sementara itu Ray sendiri mulai menjelaskan pemikirannya dengan cara yang sederhana. Ia membayangkan bahwa api sebenarnya bisa dipahami seperti kumpulan atom kecil. Dengan membayangkan struktur tersebut, ia merasa proses menciptakan api menjadi jauh lebih mudah untuk dilakukan. Celestia memperhatikan Ray dengan tatapan yang penuh kebingungan. Dalam pikirannya, ia mulai bertanya-tanya, sebenarnya anaknya itu makhluk seperti apa? Kemampuan yang baru saja diperlihatkan Ray terasa terlalu luar biasa untuk anak seusianya. Sementara itu, Ray mulai menyadari bahwa ibunya menatapnya dengan sangat serius dan terlihat khawatir. Ray pun mulai merasa bahwa ia mungkin terlalu fokus saat menggunakan sihir tadi. Ia kemudian mencoba menenangkan situasi dan dalam sikapnya ia menunjukkan bahwa dirinya khawatir jika telah melakukan sesuatu yang salah. Namun Celestia justru menanggapi dengan kebanggaan besar. Ia merasa sangat bangga karena anaknya sudah mampu menggunakan sihir pada usia yang sangat muda. Ray sendiri merasa cukup puas dengan dirinya dan dalam pikirannya ia merasa seperti seorang jenius. Celestia yang melihat Ray terlihat sangat percaya diri, bahkan sampai bertepuk tangan kecil dengan bangga karena menganggap anaknya sangat luar biasa. Hari itu kemudian berlalu hingga malam tiba. Pada malam hari Ray berpura-pura tidur di tempat tidurnya. Ia sebenarnya tidak benar-benar tertidur karena ia mendengar percakapan orang tuanya yang sedang berbicara di ruangan lain. Dave terdengar membicarakan sesuatu dengan nada serius. Ia menganggap kemampuan Ray sebagai sesuatu yang bisa menjadi masalah besar. Dave berpikir bahwa bakat Ray terlalu luar biasa dan jika orang luar mengetahui hal itu, maka kemungkinan besar Ray akan dipaksa masuk ke sebuah akademi sihir pada usia yang sangat muda. Mendengar itu, Celestia langsung berpikir bahwa mereka harus melakukan segala cara untuk menyembunyikan kemampuan Ray dari orang lain. Ray yang mendengar percakapan itu mulai menyadari bahwa kedua orang tuanya memang sedang membicarakan dirinya. Celestia kemudian menjelaskan bahwa Ray adalah seorang jenius langka yang mungkin hanya muncul sekali dalam ratusan atau bahkan ribuan tahun. Ia khawatir jika Akademi Sihir mengetahui kemampuan Ray, maka mereka pasti akan berusaha menarik Ray ke dalam akademi tersebut. Ray yang masih berbaring di tempat tidur mendengar semuanya dengan jelas. Ia tidak benar-benar memahami seperti apa akademi yang dimaksud oleh orang tuanya, tetapi ia mulai merasakan bahwa tempat itu mungkin bukan sesuatu yang menyenangkan baginya. Ia berpikir bahwa jika ia tidak ingin dipaksa pergi ke tempat itu, maka ia membutuhkan kekuatan. Awalnya Ray mempelajari sihir hanya karena rasa penasaran dan ketertarikan semata. Namun setelah mendengar percakapan itu, pikirannya berubah. Ia memutuskan bahwa mulai sekarang ia tidak akan mempelajari sihir hanya untuk bersenang-senang. Ia ingin memperoleh kekuatan yang mutlak agar tidak ada siapapun yang bisa memaksanya melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan. Waktu kemudian kembali berlalu. Beberapa tahun pun terlewati. Suatu hari Ray bangun dari tidurnya dengan semangat. Ia merasa ingin mencoba sesuatu yang baru. Saat itu Ray sudah berusia 15 tahun. Sudah 15 tahun sejak ia datang ke dunia ini. Selama bertahun-tahun itu, Ray terus melakukan berbagai eksperimen dengan mana dan sihir. Karena kecerdasannya yang luar biasa, pemahamannya tentang mana berkembang dengan sangat cepat. Ia berhasil melakukan berbagai penelitian kecil secara mandiri dan terus mengembangkan teorinya sendiri. Dalam proses itu, Ray bahkan berhasil menyerap sejumlah besar mana murni ke dalam tubuhnya. Efek dari hal tersebut membuat rambutnya berubah menjadi putih bersih.
Pada suatu hari, Ray berdiri sambil memegang sebuah papan kayu. Ia berpikir bahwa mungkin sudah waktunya mencoba sesuatu yang berbeda. Ia tidak yakin apakah pengetahuan medis yang ia miliki dari kehidupan sebelumnya akan berguna di dunia ini. Namun ia tetap merasa bahwa tidak ada salahnya untuk mencoba. Pada papan kayu yang ia pegang tertulis bahwa ia dapat membantu menyembuhkan orang sakit. Sebelum benar-benar memulai rencananya, Ray memutuskan untuk mencoba semua jenis sihir yang ia kuasai. Ia menguji satu persatu kemampuan sihirnya. Setelah selesai mencoba semuanya, ia merasa puas karena semua sihirnya bekerja dengan sempurna. Ia merasa siap untuk melanjutkan langkah berikutnya. Kemudian Ray pergi menuju sebuah pasar sambil membawa papan tersebut. Ia berdiri di sana dengan perasaan sedikit malu. Beberapa orang yang melihatnya mulai berbicara dengan nada meremehkan. Mereka menganggap tindakan Ray seperti permainan anak-anak yang tidak masuk akal. Beberapa orang bahkan menyuruh Ray berhenti bercanda dan tidak mempermainkan orang sakit. Di dunia itu, penyembuh yang sesungguhnya disebut sebagai saint, seseorang yang dipercaya dipilih oleh para dewa dan mampu berkomunikasi dengan mereka. Ada pula yang percaya bahwa Saint adalah reinkarnasi para dewa. Ray mendengar semua komentar itu dengan tenang. Ia menyadari bahwa orang-orang tidak menganggapnya serius, namun ia tetap memutuskan untuk menunggu dengan sabar karena ia sudah memperkirakan bahwa hal seperti ini mungkin terjadi. Waktu berlalu dari pagi hingga sore, tetapi tidak satupun orang datang kepadanya. Ray mulai merasa kecewa. Ia berpikir bahwa mungkin semua ini hanyalah pemborosan waktu dan sebaiknya ia pulang saja ke rumah. Namun tepat ketika ia hendak menyerah, seorang gadis tiba-tiba datang mendekatinya. Gadis itu menanyakan apakah Ray benar-benar bisa menyembuhkan seseorang. Ray yang melihat gadis itu langsung berpikir bahwa ini mungkin adalah pelanggan pertamanya. Namun gadis itu kemudian menanyakan dengan nada yang agak menekan apakah Ray benar-benar bisa menyembuhkan siapapun. Ray mencoba menjelaskan bahwa ia perlu memeriksa kondisi pasien terlebih dahulu sebelum mengatakan apakah ia bisa menyembuhkannya atau tidak. Gadis itu tampak kesal setelah mendengar jawaban tersebut. Ia menganggap Ray hanyalah seorang anak yang tidak bisa melakukan apapun. Kata-kata gadis itu terasa menusuk hati Ray. Ray yang mendengar itu mulai merasa kesal. Ketika gadis itu hendak pergi, Ray memanggilnya dengan suara keras dan menyebut nama Natalie. Gadis itu langsung menoleh dengan marah karena merasa namanya disebut dengan cara yang salah. Ray kemudian mencoba menjelaskan bahwa meskipun dirinya terlihat seperti anak berusia 15 tahun yang tidak berguna, ia tetap yakin bahwa ia mampu menyelamatkan orang dan menyembuhkan mereka. Gadis itu menatap Ray dengan ragu. Dalam pikirannya ia merasa bahwa Ray hanyalah seorang anak kecil yang tampak aneh. Namun entah mengapa, ia juga merasakan kepercayaan yang aneh ketika melihat Ray. Hal itu sebenarnya tidak mengherankan karena di kehidupan sebelumnya Ray adalah seorang dokter yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Pengalaman itu membuat sikap dan kepercayaan dirinya terasa berbeda dari anak biasa. Gadis itu akhirnya meminta maaf kepada Ray atas kata-katanya sebelumnya. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Alicia, putri seorang Viscount. Ia juga menegaskan bahwa namanya bukan Natalie. Ray sedikit gugup ketika memperkenalkan dirinya. Ia mengatakan bahwa namanya adalah Ray. Dalam pikirannya, Ray menyadari bahwa Alicia berasal dari keluarga bangsawan tingkat tinggi terlihat dari pakaian yang dikenakannya. Alicia kemudian meminta Ray untuk berbicara seperti biasa saja dan tidak perlu bersikap terlalu formal. Alicia kemudian mulai menjelaskan tentang pasien yang ia maksud. Ia mengatakan bahwa pasien tersebut bukanlah dirinya, melainkan ayahnya. Beberapa waktu sebelumnya sebuah titik merah muncul di dada ayahnya. Setelah itu, benjolan mulai berkembang di area tersebut. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, benjolan itu membesar hingga ukurannya menyerupai balon. Mendengar penjelasan itu, Ray langsung berpikir tentang kemungkinan tumor ganas. Ia mulai menyadari bahwa kondisi tersebut mungkin sangat serius. Ray segera memutuskan bahwa mereka harus pergi secepat mungkin untuk memeriksa keadaan ayah Alicia. Ia merasa bahwa jika benar itu adalah tumor yang sudah membesar hingga sebesar balon, maka kemungkinan besar kondisinya sudah sangat parah. Ray dan Alicia kemudian bergegas menuju rumah Alicia. Ketika mereka sampai di sana, seorang pelayan keluarga terlihat keluar dari rumah. Pelayan itu langsung berbicara kepada Alicia dengan wajah muram. Ia menjelaskan bahwa selama Alicia pergi dari rumah, kondisi Viscount semakin memburuk. Alicia yang mendengar kabar itu langsung merasa sangat panik dan menanyakan keadaan ayahnya. Pelayan itu kemudian menjelaskan bahwa keadaan Viscount sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Mendengar hal tersebut, Alicia langsung berlari menuju kamar ayahnya sambil menangis. Ray pun mengikuti Alicia menuju ruangan tempat ayah Alicia berada.
Di dalam kamar itu, tubuh Viscount terbaring tanpa menunjukkan gerakan apapun. Semua orang yang berada di sana sudah menganggap bahwa Viscount telah meninggal. Namun Ray yang memperhatikan tubuh Viscount dengan sangat teliti mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia masih bisa merasakan tanda kehidupan yang sangat lemah dari tubuh itu. Ray segera mengatakan bahwa masih ada kemungkinan untuk menyelamatkan Viscount. Kata-kata Ray langsung terdengar oleh Alicia dan juga Ibu Alicia. Alicia yang sudah menangis dengan sangat sedih langsung memohon kepada Ray agar menyelamatkan ayahnya. Ray berusaha menenangkan Alicia dan menunjukkan keyakinannya bahwa ia masih bisa mencoba menyelamatkan Viscount. Orang-orang di sekitar mereka juga mulai mendengar perkataan Ray. Seorang penjaga yang bertugas di rumah Viscount langsung mempertanyakan siapa sebenarnya anak itu. Butler yang berdiri di sana menjelaskan bahwa Ray dibawa ke rumah itu oleh Alicia sendiri. Mendengar hal itu, penjaga tersebut merasa semakin marah karena tidak mengerti bagaimana seorang anak biasa dari kalangan rakyat biasa bisa masuk ke rumah seorang Viscount. Namun penjaga itu juga mendengar bahwa Ray mengaku bisa menyelamatkan Viscount yang sudah dianggap meninggal. Seorang pelayan perempuan yang berada di belakang mulai menuduh Ray sebagai penipu yang mungkin hanya datang ke rumah Viscount untuk mencuri sesuatu. Ibu Alicia yang sedang diliputi kesedihan besar tidak peduli dengan status Ray sebagai orang biasa. Baginya yang terpenting adalah harapan sekecil apapun yang masih ada. Ia merasa bahwa jika masih ada kemungkinan keajaiban terjadi, maka ia harus mempercayainya. Ia memutuskan untuk memberi Ray kesempatan. Sementara itu, Ray sudah mulai memeriksa tubuh Viscount dengan lebih teliti. Ia memperhatikan tumor besar yang berada di tubuh Viscount. Tumor itu sudah tumbuh sangat besar dan bahkan telah berubah warna menjadi hitam pekat. Ray memahami bahwa ia harus segera bertindak. Ia memfokuskan pikirannya dan menciptakan alat seperti pisau dengan menggunakan sihir. Ketika Ray mulai melakukan sesuatu pada tubuh Viscount, seorang pria tiba-tiba berteriak dengan sangat keras menanyakan apa yang sedang dilakukan Ray. Ray yang mendengar teriakan itu menjawab dengan tenang bahwa ia sedang mencoba menyelamatkan Viscount. Pria tersebut tetap tidak percaya dan mempertanyakan bagaimana mungkin seorang anak bisa melakukan hal seperti itu. Ray kemudian menyatakan bahwa jika orang-orang tidak mempercayainya dan ingin ia berhenti, ia bisa berhenti saat itu juga. Pria itu masih ingin terus memarahinya, tetapi Ibu Alicia segera menghentikannya. Ia meminta kapten penjaga tersebut untuk berhenti dan memberi Ray kesempatan. Kapten itu akhirnya berhenti meskipun masih terlihat sangat tidak puas. Ray kembali fokus pada pekerjaannya. Ia melihat tumor besar yang telah menghitam dan mulai memotongnya dengan hati-hati. Ketika tumor itu dibuka, isi di dalamnya terlihat seperti jaringan yang sudah rusak dan membusuk. Ray menyadari bahwa seluruh bagian tumor tersebut harus diangkat sepenuhnya. Ia bersiap dengan serius untuk melakukan operasi. Dengan gerakan yang sangat terkontrol, ia memotong tumor itu dan mengeluarkannya dari tubuh Viscount. Setelah itu, Ray melanjutkan dengan memeriksa bagian dalam tubuh Viscount. Ia melihat kondisi paru-paru Viscount yang sudah mulai rusak dan membusuk. Namun Ray juga menyadari bahwa Viscount masih cukup beruntung karena tubuhnya masih berada pada usia yang memungkinkan untuk pulih jika bagian yang rusak diangkat. Ray kemudian mengangkat jaringan yang sudah rusak dari tubuh Viscount. Setelah semua bagian yang rusak berhasil dihilangkan, Ray mulai menyelesaikan operasi tersebut. Ia menggunakan mana untuk membuat jahitan energi dan menutup luka di tubuh Viscount. Semua orang yang berada di ruangan itu memperhatikan Ray dengan penuh keheranan. Butler yang melihat semua proses itu merasa benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Ia melihat Ray bekerja dengan ketenangan dan kemampuan yang tidak pernah ia lihat pada anak seusianya. Dalam pandangan Butler, gerakan tangan Ray terlihat seperti seorang dalang yang mengendalikan boneka dengan sempurna. Namun ia juga merasa bahwa istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan Ray adalah tangan dewa. Butler mulai percaya bahwa anak itu mungkin akan menunjukkan keajaiban di depan mereka. Pelayan perempuan yang sebelumnya menuduh Ray sebagai pencuri pun mulai berubah pikiran. Ia akhirnya setuju dengan pendapat Butler bahwa Ray mungkin benar-benar mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Sementara itu, Ray telah menyelesaikan semua bagian operasi. Luka Viscount telah dijahit dengan mana. Kini yang tersisa hanyalah mengembalikan sirkulasi darah dalam tubuh Viscount. Ray kemudian menempatkan tangannya di tubuh Viscount dan menggunakan mana untuk memberikan rangsangan seperti aliran listrik. Energi itu mengalir langsung menuju jantung Viscount. Beberapa saat kemudian jantung Viscount mulai bergerak kembali. Tubuh Viscount akhirnya menunjukkan tanda kehidupan lagi. Ray merasa puas dan menyatakan bahwa operasi tersebut berhasil. Namun ketika ia berbalik untuk melihat orang-orang di ruangan itu,
Ia menyadari bahwa semua orang terlihat sangat terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Ray merasa bingung melihat reaksi mereka yang begitu ekstrem. Pada saat itu, tubuh Viscount mengeluarkan sedikit darah dari mulutnya. Ray menganggap hal itu wajar karena sirkulasi darah baru saja dipulihkan. Namun penjaga yang sejak awal tidak percaya kepada Ray kembali berteriak dengan marah. Ia menuduh Ray sebagai penipu yang telah mempermainkan mereka. Ray mencoba menjelaskan bahwa semua yang terjadi masih berada dalam kondisi normal dan Viscount sebenarnya masih hidup. Penjaga tersebut tidak percaya dan mengatakan bahwa yang ia lihat hanyalah tubuh mati dengan darah yang keluar dari mulutnya. Ray terus mencoba menjelaskan bahwa Viscount masih hidup. Namun pria itu terus menuduh Ray sebagai orang yang tidak tahu diri karena berani memotong tubuh seorang Viscount yang memiliki status sosial sangat tinggi. Nah, Ray mulai merasa bosan karena harus terus menjelaskan hal yang sama berulang kali. Ia mengatakan bahwa semua orang hanya perlu menunggu sebentar lagi dan mereka akan melihat sendiri hasilnya. Namun Alicia yang telah mempercayai Ray sejak awal kini juga mulai merasa putus asa. Alicia mengingat bahwa Ray telah berjanji bisa menyelamatkan ayahnya. Ia merasa bahwa karena membawa Ray ke rumah itulah, ayahnya sekarang terlihat seperti telah meninggal. Alicia menangis dengan sangat sedih dan menyalahkan dirinya sendiri. Ray tetap mencoba menenangkan Alicia dan menjelaskan bahwa ayahnya sebenarnya sudah selamat. Ia hanya perlu waktu untuk pulih setelah operasi. Ray sendiri merasa bingung mengapa semua orang bereaksi dengan cara seperti itu. Dalam pikirannya, ia mulai menyadari bahwa orang-orang di dunia ini kemungkinan besar belum pernah melihat metode operasi seperti yang ia lakukan. Ia mulai memahami bahwa bagi mereka cara tersebut terlihat sangat aneh dan menakutkan. Orang-orang di ruangan itu terus bereaksi dengan emosi yang semakin memuncak karena bagi mereka apa yang dilakukan Ray benar-benar belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tiba-tiba kapten penjaga yang berdiri di sana menghunus pedangnya dan mengarahkannya langsung ke arah Ray. Kapten itu menuduh Ray sebagai rakyat jelata yang berani melukai seorang Viscount. Ia juga merasa bahwa Ray telah bersikap tidak sopan kepada Alicia. Dalam pikirannya, tindakan Ray tidak hanya melukai Viscount, tetapi juga dianggap telah menghina tubuh Viscount yang menurut mereka sudah menjadi mayat. Kapten itu kemudian memerintahkan para penjaga untuk bersiap menyerang Ray. Ray yang melihat semua orang bersikap seperti itu mulai merasa sangat kesal. Ia berpikir bahwa ia telah datang dengan susah payah untuk menyelamatkan seseorang, tetapi bukannya mendapat ucapan terima kasih, ia justru diancam dengan pedang dan dituduh sebagai penipu. Ia merasa bahwa orang-orang itu benar-benar salah memilih orang untuk dilawan. Ray memahami bahwa kemarahan mereka sebenarnya wajar menurut standar dunia mereka. Mereka belum pernah melihat metode operasi seperti yang ia lakukan. Namun Ray tetap mencoba menjelaskan untuk terakhir kalinya bahwa operasi tersebut telah berhasil dan Viscount sebenarnya masih hidup. Ia menjelaskan bahwa mereka hanya perlu menunggu beberapa saat sampai sirkulasi darah benar-benar kembali normal. Ray kemudian mengatakan bahwa ia akan pergi dari tempat itu dan membiarkan mereka melihat hasilnya sendiri. Sebelum pergi, ia juga memperingatkan bahwa mereka sebaiknya tidak mencoba menghentikannya. Kapten penjaga menjadi semakin marah mendengar sikap Ray yang terlihat begitu percaya diri. Ia menganggap Ray sebagai anak yang sombong dan langsung mencoba menyerangnya dengan pedang. Namun Ray dengan cepat menggunakan sihir penahan yang membuat tubuh kapten itu berhenti bergerak di tempat. Kapten itu langsung terkejut karena tidak menyangka seorang anak bisa menggunakan sihir. Kapten itu kemudian memerintahkan para penjaga lain untuk menyerang Ray bersama-sama. Ia berpikir bahwa Ray tidak mungkin bisa menggunakan banyak sihir sekaligus. Namun sebelum para penjaga itu sempat menyerang, Ray kembali menggunakan sihir penahan pada mereka semua. Para penjaga langsung terhenti di tempat dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Kapten itu semakin terkejut karena Ray mampu menggunakan 2 sihir sekaligus. Ia tidak percaya bahwa seorang anak dengan usia yang begitu muda mampu melakukan hal seperti itu. Ray kemudian berjalan meninggalkan ruangan itu sambil memberi peringatan terakhir agar tidak ada yang mencoba menghentikannya lagi. Setelah keluar dari rumah Viscount, Ray berjalan pulang dengan perasaan kesal. Ia merasa bahwa orang-orang di dunia ini benar-benar tidak memahami ilmu medis yang ia miliki. Ia berpikir bahwa meskipun metode medisnya berbeda dari dunia ini, tidak seharusnya mereka memperlakukannya seperti seorang penipu atau pembunuh. Ray merasa sangat frustrasi karena orang-orang justru menuduhnya sebagai anak penipu yang datang hanya untuk mencelakai orang. Ray akhirnya sampai di rumahnya. Ia membuka pintu dan melihat ibunya,
Celestia sudah berdiri menunggunya. Celestia memperhatikan Ray dengan serius karena Ray pulang jauh lebih lambat dari biasanya. Ray langsung menyadari bahwa ia benar-benar lupa dengan waktu karena terlalu sibuk dengan semua kejadian hari itu. Celestia kemudian mengingatkan Ray tentang waktu yang sebelumnya telah ia tentukan untuk Ray pulang ke rumah. Ray mengingat bahwa ibunya pernah mengatakan bahwa ia harus pulang sebelum pukul 7 malam. Namun sekarang waktu sudah jauh melewati batas tersebut. Celestia menjelaskan bahwa dunia di luar tidak selalu aman karena ada banyak orang jahat yang bisa membahayakan anak-anak. Sebagai hukuman karena pulang terlambat, Ray akhirnya harus menjalani hukuman dengan tetap berada di kamarnya selama 2 hari. Setelah itu cerita berpindah kembali ke rumah Viscount. Di rumah Viscount, tubuh Viscount yang sebelumnya tidak bergerak mulai menunjukkan sedikit pergerakan. Orang-orang yang berada di sana langsung terkejut ketika melihat tanda kehidupan itu. Mereka mulai menyadari bahwa Viscount benar-benar masih hidup. Kapten penjaga yang sebelumnya sangat marah juga terlihat sangat terkejut. Ia tidak percaya bahwa Viscount yang tadi terlihat hampir mati sekarang benar-benar hidup kembali. Istri Viscount juga menyadari hal yang sama. Ia mulai mengingat kembali semua kata-kata kasar yang sebelumnya mereka ucapkan kepada Ray. Ia menyadari bahwa mereka telah menuduh orang yang sebenarnya menyelamatkan suaminya. Ia merasa sangat menyesal karena tidak bisa mengenali penyelamat mereka. Istri Viscount kemudian meminta kapten penjaga untuk segera mencari Ray dan meminta maaf kepadanya. Ia merasa bahwa masalah ini tidak hanya menyangkut rasa bersalah pribadi, tetapi juga kehormatan keluarga mereka. Kapten penjaga yang masih terkejut akhirnya menyadari bahwa ia juga telah melakukan kesalahan besar. Ia menerima perintah tersebut meskipun masih terlihat sangat malu. Pada saat itu, sihir penahan yang sebelumnya digunakan Ray pada tubuh kapten itu juga mulai menghilang sehingga ia kembali bisa bergerak. Istri Viscount sekali lagi menegaskan bahwa kapten itu harus menemukan Ray dan meminta maaf secara langsung atas sikap kasar mereka. Butler yang menyaksikan semua kejadian itu terus memikirkan kemampuan Ray. Ia merasa bahwa meskipun Ray masih sangat muda, bakat yang dimilikinya benar-benar luar biasa. Butler bahkan menganggap bahwa kemampuan Ray hampir tidak masuk akal. Kapten penjaga kemudian mulai memikirkan kemungkinan lain yang membuat semua orang di ruangan itu menjadi serius. Ia menyebut kemungkinan bahwa Ray mungkin adalah seorang saint. Ketika kata saint disebutkan, semua orang langsung menjadi sangat serius. Beberapa orang merasa ragu karena mereka belum pernah mendengar bahwa seorang saint bisa menggunakan sihir seperti yang dilakukan Ray. Namun kapten penjaga menjelaskan bahwa mereka sendiri telah melihat kondisi Viscount sebelumnya yang hampir mati. Sekarang Viscount justru terlihat tidur dengan sangat tenang. Menurutnya hanya seorang saint yang mampu melakukan hal seperti itu. Kemudian dijelaskan bahwa saint adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh para dewa. Mereka memiliki kekuatan ilahi dan mampu mendengar suara para dewa. Mereka dipercaya dicintai oleh para dewa dan bahkan dianggap sebagai perwujudan dewa di dunia. Istri Viscount kemudian mulai berpikir bahwa mungkin anak yang mereka temui adalah saint yang belum diketahui oleh siapapun di kerajaan. Orang lain juga menambahkan bahwa bahkan seorang high priest sebelumnya tidak mampu menyembuhkan penyakit Viscount. Karena itu, mereka mulai yakin bahwa anak yang datang ke rumah mereka dan menyembuhkan Viscount kemungkinan besar memang seorang saint. Butler yang mendengar pembicaraan itu juga merasa bahwa jika Ray benar-benar seorang saint, maka sikap kasar yang mereka lakukan sebelumnya adalah kesalahan besar. Kapten penjaga mulai merasa sangat menyesal. Ia menyadari bahwa tindakannya bisa membawa masalah besar bagi Viscount. Namun istri Viscount menjelaskan bahwa kesalahan itu bukan hanya milik kapten penjaga saja. Semua orang di ruangan itu juga bersalah karena tidak ada yang menghentikan kejadian tersebut. Alicia juga ikut mengatakan bahwa mereka harus segera menemukan Ray dan meminta maaf kepadanya. Tidak lama kemudian, Viscount sendiri mulai bangun dari tempat tidurnya. Ketika ia terbangun, ia sempat mendengar sebagian pembicaraan mereka tentang saint. Viscount terlihat bingung dan mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh semua orang. Orang-orang yang berada di sana kemudian mulai menjelaskan kepada Viscount tentang bagaimana seorang anak datang ke rumah mereka dan melakukan sesuatu yang luar biasa untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah mendengar seluruh penjelasan tentang apa yang telah terjadi, Viscount akhirnya memahami alasan mengapa dirinya masih hidup. Ia menyadari bahwa seorang anak telah datang ke rumahnya dan melakukan sesuatu yang luar biasa hingga akhirnya berhasil menyelamatkan nyawanya. Namun setelah memahami semuanya, Viscount justru merasa marah kepada orang-orang di sekitarnya. Ia mengetahui bahwa orang-orang itu telah memperlakukan anak yang menyelamatkannya dengan sangat buruk.
Ia menyadari bahwa mereka telah bersikap tidak hormat kepada seseorang yang sebenarnya adalah penyelamatnya. Viscount bahkan hampir kembali memarahi kapten penjaga karena tindakan kasarnya terhadap Ray. Namun kondisi tubuhnya masih sangat lemah setelah operasi yang baru saja terjadi, sehingga ia harus menahan emosinya. Dengan menahan dirinya, Viscount akhirnya memerintahkan seluruh orang di rumahnya untuk melakukan satu tugas penting. Ia menyuruh mereka menggunakan semua orang yang ada di rumah itu untuk mencari anak yang telah menyelamatkannya. Baginya tidak peduli apapun yang terjadi, anak itu harus ditemukan. Setelah perintah itu diberikan, cerita berpindah kembali kepada Ray. Ray terlihat sedang bersama ibunya. Celestia terlihat memberi semangat kepada Ray. Ray memegang sebuah ranting kayu yang patah. Ia mencoba menggunakan sihir penyembuhan untuk memperbaiki ranting tersebut. Namun sihir penyembuhan itu sama sekali tidak bekerja. Setelah itu, Ray mencoba menggunakan sihir api dan sihir cahaya. Kedua sihir tersebut berhasil ia gunakan dengan baik. Namun ketika ia mencoba kembali menggunakan sihir penyembuhan, hasilnya tetap gagal. Ranting yang patah itu tetap tidak bisa diperbaiki. Celestia yang melihat hal tersebut mulai menjelaskan kembali cara kerja sihir penyembuhan kepada Ray. Celestia menjelaskan bahwa sihir penyembuhan bekerja dengan cara menggunakan mana untuk meningkatkan vitalitas target yang dituju. Ia kemudian menjelaskan bahwa ketika menggunakan sihir penyembuhan, seseorang harus membayangkan lapisan mana yang menutupi tubuh target. Lapisan mana itu kemudian akan menghubungkan energi penyembuh dengan target tersebut. Untuk menunjukkan caranya, Celestia kemudian menggunakan sihir penyembuhan pada ranting yang patah itu. Dalam waktu singkat ranting tersebut kembali utuh. Setelah itu Celestia meminta Ray untuk mencoba lagi karena menurutnya sihir penyembuhan sebenarnya tidak terlalu sulit. Namun sebelum Ray mencoba lagi, Celestia mendengar suara dari arah samping. Ketika ia melihat ke arah suara itu, ia melihat seekor rusa. Rusa tersebut tampak memiliki luka di kakinya. Celestia kemudian memberi ide kepada Ray untuk mencoba menyembuhkan rusa itu. Ray berpikir bahwa mencoba sihir penyembuhan pada makhluk hidup mungkin akan lebih baik daripada mencoba pada benda mati. Celestia kemudian mengajak Ray mendekati rusa itu secara perlahan. Ray memperhatikan ibunya dan merasa bahwa Celestia tampak menikmati situasi ini. Mereka kemudian mencoba mendekati rusa itu dengan hati-hati. Namun rusa tersebut melihat mereka dan langsung mencoba melarikan diri. Celestia segera menyuruh Ray untuk mengejar rusa itu. Ray pun berlari mengejar rusa tersebut, meskipun dalam pikirannya ia merasa sedikit aneh dengan situasi ini. Ia sebenarnya sudah memiliki banyak pengetahuan medis dari kehidupan sebelumnya sebagai seorang dokter. Namun ia menyadari bahwa di dunia ini, ia tetap harus mempelajari metode penyembuhan yang digunakan oleh dunia ini, yaitu sihir penyembuhan. Ia menyadari bahwa jika ia menggunakan metode medis dari dunia lamanya, orang-orang tidak akan memahaminya dan bahkan mungkin akan menganggapnya sebagai orang yang berbahaya, seperti yang baru saja terjadi sebelumnya. Akhirnya Ray berhasil menghentikan rusa itu dengan menggunakan sihir penahan. Rusa itu tidak bisa bergerak lagi. Ray mencoba menenangkan rusa tersebut sambil berusaha menyembuhkan lukanya. Ia berusaha fokus sepenuhnya karena ia merasa bahwa sebagai seorang dokter, ia harus berhasil dalam percobaan ini. Mana yang keluar dari tubuh Ray sangat besar. Celestia yang melihat aliran mana itu langsung terkejut karena jumlahnya sangat besar. Di dunia itu, mana adalah sumber kekuatan utama dan kekuatan mana Ray terlihat sangat luar biasa. Ray kemudian mencoba menggunakan sihir penyembuhan pada rusa tersebut. Kali ini sihir penyembuhan berhasil keluar, namun jumlah mana yang digunakan Ray terlalu besar. Tubuh rusa tersebut tidak mampu menahan kekuatan sihir penyembuhan yang terlalu kuat. Dalam sekejap rusa itu mati di tempat. Ray dan Celestia sempat tidak mengerti apa yang terjadi. Namun beberapa saat kemudian mereka mulai panik karena rusa itu benar-benar mati. Ray sangat terkejut dan tidak bisa memahami bagaimana rusa itu bisa mati. Celestia juga merasa bingung melihat kejadian tersebut. Ray mulai memikirkan kembali penjelasan ibunya tentang cara kerja sihir penyembuhan. Ia menyadari bahwa metode penyembuhan tersebut membutuhkan mana yang stabil dan sesuai dengan kondisi target. Sementara itu, mana yang dimiliki Ray sangat besar. Ray mulai berpikir bahwa mungkin jalur mana yang ia pilih selama ini berbeda dari orang biasa. Ia menyadari bahwa jika ia menggunakan sihir penyembuhan dengan kekuatan mana sebesar itu, bahkan manusia pun mungkin akan mati seketika. Setelah memikirkan kemungkinan itu, Ray akhirnya menyadari sesuatu yang penting. Ia menyimpulkan bahwa untuk sementara waktu, ia harus menjauh dari penggunaan sihir penyembuhan pada manusia biasa. Jika tidak, kekuatan mana yang ia miliki justru akan membahayakan mereka. Setelah kejadian itu, cerita berpindah kembali ke rumah Ray.
Ray terlihat sedang makan daging rusa bersama keluarganya. Dave bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa hari itu mereka makan steak yang begitu istimewa. Celestia kemudian menggoda Ray dengan mengatakan bahwa jenius mereka ternyata tidak mampu menggunakan sihir penyembuhan dengan baik. Dave yang mendengar hal itu langsung tertawa. Kedua orang tua Ray terus menggoda Ray sambil tertawa melihat reaksinya. Setelah itu cerita berpindah ke tempat lain yang jauh dari rumah Ray, yaitu Holy Empire. Di tempat itu terdapat seorang pemimpin tertinggi yang dikenal sebagai Paus. Paus tiba-tiba mendengar suara Dewi Gaia. Dewi Gaia memberinya sebuah perintah penting. Dewi Gaia menyampaikan bahwa ada seorang saint baru yang harus ditemukan. Paus yang mendengar suara Dewi itu merasa sangat terhormat karena dapat berbicara langsung dengan Dewi. Dewi Gaia kemudian memberikan petunjuk tentang saint yang harus dicari. Ia mengatakan bahwa saint tersebut memiliki rambut putih dan berada di negara Celia. Paus kemudian bertanya, apakah ada petunjuk lain karena orang dengan rambut putih mungkin cukup banyak di negara tersebut. Dewi Gaia kemudian memberikan informasi tambahan bahwa saint tersebut berusia 15 tahun. Ia juga mengatakan bahwa saint itu harus segera dibawa ke Holy Empire. Setelah mendengar semua perintah itu, Paus langsung menyatakan bahwa ia akan melaksanakan perintah tersebut. Ia segera memanggil bawahannya dan memerintahkan mereka untuk menyiapkan sebuah ekspedisi menuju negara Celia. Paus menginginkan agar mereka segera menemukan saint tersebut secepat mungkin. Cerita kemudian kembali kepada Ray yang sedang membaca sebuah buku. Saat itu ayahnya Dave datang menghampirinya. Dave mulai memikirkan masa depan Ray dan merasa bahwa Ray seharusnya belajar ilmu pedang juga. Dave merasa bahwa memiliki kemampuan bertarung akan membuat Ray lebih mampu melindungi dirinya sendiri. Ray yang mendengar hal itu mulai memikirkan sesuatu dalam benaknya. Ia membandingkan dunia ini dengan dunia lamanya. Di dunia lamanya, hampir semua masalah bisa diselesaikan dengan uang atau sistem yang teratur. Namun di dunia ini keadaan sangat berbeda. Di dunia ini kekuatan pribadi memiliki peran yang jauh lebih besar dalam menentukan nasib seseorang. Ray mulai menyadari bahwa dunia tempat ia hidup sekarang sangat berbeda dari dunia lamanya. Di dunia sebelumnya, uang bisa menyelesaikan hampir semua masalah, tetapi di dunia ini, uang bukanlah segalanya. Di tempat ini, seseorang harus memiliki kekuatan sendiri untuk bisa melindungi dirinya dan bertahan hidup. Memahami hal itu, Ray akhirnya menerima saran Dave dan memutuskan untuk mempelajari ilmu pedang. Ia kemudian mengatakan kepada Dave bahwa ia bersedia belajar. Setelah itu, Ray mulai menjalani latihan ilmu pedang bersama ayahnya. Dave mulai mengajarinya dasar-dasar pertarungan pedang. Dave merasa cukup terkejut melihat kemampuan Ray karena untuk seseorang yang baru pertama kali berlatih, gerakan Ray terlihat sangat baik. Dave bahkan merasa bahwa kemampuan Ray terlalu bagus untuk ukuran pemula. Ray yang sedang bertarung dengan ayahnya kemudian mengatakan bahwa Dave mungkin sedikit terlalu memujinya. Ketika pertarungan latihan itu berlangsung, Ray tiba-tiba berhenti di satu tempat. Dave kemudian bertanya-tanya apakah Ray menyerah. Namun Ray sebenarnya sedang mengumpulkan mana di dalam tubuhnya. Ray kemudian melapisi pedangnya dengan aura pedang menggunakan mana. Setelah itu ia mengatakan bahwa dirinya sudah siap. Dave melihat hal itu dengan cukup terkejut karena Ray sudah mampu menggunakan aura pedang. Ray kemudian mulai menyerang Dave. Dave berhasil menghindari serangan tersebut, tetapi ia menyadari bahwa jika ia sedikit saja lengah, ia mungkin akan kalah dari Ray. Demi menjaga harga dirinya sebagai ayah, Dave akhirnya memutuskan untuk menggunakan aura pedangnya sendiri. Dave kemudian melancarkan serangan balasan kepada Ray. Serangan tersebut begitu kuat hingga membuat Ray terpental cukup jauh. Setelah itu, cerita berpindah ke tempat lain, memperlihatkan kapten penjaga yang sebelumnya berada di rumah Viscount. Kapten itu masih berusaha mencari Ray di berbagai tempat. Di sekitar kota, beberapa orang mulai berbicara bahwa para anggota Information Guild terlihat sangat sibuk akhir-akhir ini. Kemudian cerita berpindah ke markas Information Guild. Di sana seorang anggota guild terlihat mengeluh karena ada seseorang yang terus memaksa mereka mencari seorang anak. Ia merasa kesal karena orang itu terus mendesak mereka untuk menemukan seorang anak hanya berdasarkan usia dan warna rambut. Orang itu juga mengeluhkan bahwa orang yang meminta pencarian tersebut terus datang setiap hari untuk menanyakan perkembangan. Saat mereka sedang membicarakan hal itu, kapten penjaga datang ke tempat tersebut untuk menanyakan apakah mereka telah menemukan sesuatu. Anggota guild yang melihatnya kembali merasa kesal karena kapten itu datang lagi untuk meminta laporan. Mereka menjelaskan bahwa mencari seorang anak berusia 15 tahun dengan rambut putih di sebuah negara yang sangat besar sama sulitnya dengan mencari jarum di tengah gurun yang luas.
Kapten penjaga yang mendengar itu langsung memarahi mereka dengan penuh amarah. Namun kemudian ia mulai mengingat kembali kata-kata Viscount sebelumnya. Viscount telah menegaskan bahwa anak itu bukan anak biasa, melainkan seorang saint. Viscount juga memperingatkan bahwa jika orang lain mengetahui mereka telah memperlakukan seorang saint dengan tidak hormat, maka keluarga mereka bisa hancur. Bahkan Holy Empire bisa saja memulai perang melawan mereka. Karena itulah Viscount memerintahkan agar Rey ditemukan secepat mungkin. Mengingat semua itu, kapten penjaga akhirnya mencoba menahan emosinya dan meminta bantuan dengan lebih serius. Ia mengatakan bahwa mereka boleh meminta bayaran berapapun yang mereka inginkan selama mereka membantu menemukan anak tersebut. Di dekat tempat itu ada seorang pria lain yang ternyata mendengar percakapan mereka. Pria itu kemudian menyatakan bahwa jika bayaran yang diberikan cukup besar, maka ia bersedia menerima permintaan tersebut. Cerita kemudian kembali kepada Rey. Rey terlihat memiliki luka di tangannya akibat latihan pedang dengan Dave. Ketika Celestia melihat luka itu, ia segera khawatir dan ingin menyembuhkan luka Rey dengan sihir penyembuhan. Namun Rey mengatakan bahwa ia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Rey kemudian menggunakan sihir penyembuhan pada tangannya sendiri dan luka tersebut sembuh dengan cepat. Melihat hal itu, Celestia dan Dave merasa sangat bingung karena sebelumnya mereka mengira Rey tidak bisa menggunakan sihir penyembuhan. Melihat kebingungan kedua orang tuanya, Rey mulai merasa bahwa mungkin sudah waktunya menjelaskan sesuatu kepada mereka. Ia mengatakan bahwa dirinya sebenarnya berbeda dari orang biasa. Setelah mendengar itu, Dave dan Celestia terdiam sejenak. Namun Celestia kemudian mengatakan bahwa sebenarnya hal itu sudah cukup jelas sejak lama. Dave kemudian mencoba menenangkan situasi dengan cara lain. Mereka mengatakan kepada Rey bahwa apapun keadaannya, mereka tidak akan pernah khawatir tentang siapa dirinya sebenarnya. Mereka berjanji akan selalu mencintai Rey apapun yang terjadi. Mereka bahkan mengatakan bahwa meskipun suatu hari Rey membawa pulang lebih dari satu wanita untuk dinikahi, mereka tetap tidak akan mempermasalahkannya selama Rey bahagia. Rey yang mendengar perkataan itu merasa sedikit terkejut dan bahkan merasa bahwa pernyataan tersebut terdengar agak berlebihan. Namun setelah itu Rey mulai menjelaskan situasi sebenarnya kepada mereka. Rey menjelaskan bahwa kebanyakan orang menyimpan mana di dalam tubuh mereka dengan membentuk lingkaran mana. Mana tersebut kemudian disimpan dan digunakan saat diperlukan. Namun Rey menggunakan metode yang berbeda. Ia menyerap mana alami langsung dari alam dan menggunakannya secara langsung. Mana alami tersebut jauh lebih murni dan jauh lebih kuat dibandingkan mana yang disimpan oleh manusia biasa. Rey kemudian menjelaskan bahwa jika ia menggunakan mana yang begitu murni untuk menyembuhkan orang biasa, kemungkinan besar tubuh mereka tidak akan mampu menahannya. Hal itu bisa menyebabkan kematian secara langsung. Rey menyadari bahwa sebagai seorang dokter, ia tidak bisa menyembuhkan orang biasa dengan cara biasa di dunia ini. Ia kemudian menyimpulkan bahwa yang ia butuhkan sebenarnya hanyalah kesempatan untuk melakukan operasi seperti yang biasa ia lakukan di kehidupan sebelumnya. Setelah menjelaskan semuanya kepada orang tuanya, Rey mengatakan bahwa ia ingin keluar sebentar. Ketika orang tuanya menanyakan kemana ia akan pergi, Rey hanya mengatakan bahwa ia hanya ingin berjalan-jalan sebentar. Celestia kemudian mengingatkan Rey agar berhati-hati terhadap orang asing. Ia menjelaskan bahwa tidak semua orang di dunia ini memiliki niat baik. Cerita kemudian berpindah ke seorang anggota Information Guild yang sedang berada di jalan. Pria itu menghentikan dua orang yang lewat dan menunjukkan gambar seorang anak laki-laki dengan rambut putih dan mata biru. Ia menanyakan apakah mereka pernah melihat anak yang terlihat seperti itu. Ia menjelaskan bahwa anak tersebut berusia sekitar 15 tahun dan memiliki wajah yang cukup tampan. Kedua orang yang melihat gambar itu memperhatikan gambar tersebut dengan seksama. Namun mereka justru mengatakan bahwa gambar yang dibuat itu terlihat sangat buruk. Mereka bahkan mengatakan bahwa anak dalam gambar itu tidak terlihat tampan sama sekali. Mendengar komentar tersebut, anggota guild itu langsung berteriak dengan kesal karena merasa gambarnya dihina dengan sangat keras. Pria dari Information Guild itu terus bertanya kepada orang-orang di jalan tentang seorang anak yang sedang ia cari. Ia menjelaskan bahwa ia hanya menanyakan tentang satu orang saja. Orang yang ia tanya merasa penasaran dan mencoba mengetahui alasan pencarian tersebut. Rey yang berada tidak jauh dari sana sebenarnya bisa mendengar percakapan mereka. Ia berdiri cukup dekat sehingga semua kata-kata mereka terdengar jelas di telinganya. Pria dari guild itu kemudian menjelaskan bahwa seorang Viscount sedang mencari seorang anak. Ketika Rey mendengar kata Viscount disebutkan, ia langsung menyadari bahwa yang dimaksud kemungkinan besar adalah dirinya.
Pria dari guild itu melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan bahwa Viscount mengeluarkan banyak uang hanya untuk menemukan anak tersebut. Orang-orang yang mendengar penjelasan itu menjadi semakin penasaran dan bertanya siapa sebenarnya anak yang sedang dicari itu. Pria dari guild tersebut mengatakan bahwa ia sendiri tidak mengetahui banyak detail tentang anak itu. Namun ketika ia sedang berbicara, matanya tiba-tiba bertemu dengan Ray. Ia langsung memperhatikan Ray dengan lebih teliti. Setelah memastikan ciri-ciri yang ia lihat, ia langsung menyadari bahwa anak yang ia cari ada tepat di depannya. Ia melihat bahwa Ray memiliki mata biru dan rambut putih kemerahan. Pria dari guild itu segera mendekati Ray dan menyatakan bahwa ia telah menemukan anak yang dicari. Ia kemudian mencoba memperkenalkan dirinya sebagai anggota Information Guild. Namun sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, Ray langsung mengatakan bahwa ia sudah memahami situasinya dan bersedia ikut bersamanya. Mendengar jawaban itu, pria tersebut merasa sedikit terkejut sekaligus lega. Ia kemudian menegur Ray dengan mengatakan bahwa orang tuanya seharusnya mengajarkan agar tidak mengikuti orang asing dengan mudah. Ray justru menanggapinya dengan santai dan mengatakan bahwa pria itu sendiri juga merupakan orang asing. Ray juga mengingatkan bahwa pria itu sendiri baru saja mengatakan bahwa Viscount sedang mencarinya. Ray merasa bahwa sebagai dokter ia juga ingin melihat kondisi pasiennya kembali. Pria dari guild itu akhirnya mengajak Ray menuju kereta yang sudah disiapkan. Mereka kemudian berangkat menuju rumah Viscount. Dalam perjalanan pria itu bertanya, apakah pasien yang dimaksud Ray adalah Viscount sendiri atau anggota keluarganya. Ray menjawab bahwa memang ada sesuatu yang berhubungan dengan Viscount dan ia hanya ingin melihat bagaimana keadaan mereka sekarang. Ray bahkan menunjukkan senyum kecil yang membuat pria dari guild itu merasa sedikit aneh dan berpikir bahwa anak itu mungkin agak aneh. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai di rumah Viscount. Ketika Ray turun dari kereta dan memasuki halaman rumah itu, semua pelayan yang berada di sana langsung menyambutnya dengan penuh hormat. Mereka berteriak menyambut Ray sebagai seorang saint. Ray yang mendengar hal itu langsung merasa sangat terkejut. Ia tidak mengerti mengapa mereka memanggilnya saint. Ray kemudian masuk ke dalam rumah Viscount dan mencoba menjelaskan bahwa sebenarnya ia bukan saint seperti yang mereka pikirkan. Di dalam rumah itu sudah disiapkan berbagai makanan mewah untuk menyambutnya. Viscount sendiri kemudian menjelaskan bahwa Ray telah menyelamatkan bukan hanya dirinya, tetapi seluruh keluarganya. Menurut Viscount, jika Ray bukan seorang saint, maka tidak mungkin semua kejadian itu bisa dijelaskan. Ray merasa kesulitan menjelaskan bahwa ia sebenarnya hanyalah seorang dokter yang menggunakan metode yang berbeda. Ia mencoba mencari cara untuk membuat mereka memahami situasinya. Istri Viscount kemudian mengatakan bahwa sebenarnya tidak terlalu penting apakah Ray benar-benar saint atau tidak. Baginya yang paling penting adalah Ray telah menyelamatkan keluarga mereka dari kehancuran. Setelah itu ia memanggil Alicia agar datang menyapa Ray dengan sopan. Alicia datang dengan pakaian yang jauh lebih rapi dari sebelumnya. Alicia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ray karena telah menyelamatkan ayahnya. Ray yang melihat Alicia justru mengingat kembali kejadian sebelumnya ketika Alicia sempat meragukannya. Ia menyebutkan hal itu dengan nada bercanda. Viscount yang mendengar perkataan tersebut langsung menegur Alicia dengan keras karena merasa bahwa Alicia telah bersikap tidak sopan kepada orang yang menyelamatkan mereka. Ia bahkan mengingatkan bahwa seseorang harus selalu meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ia kemudian menyuruh Alicia meminta maaf kepada Ray. Ray segera menghentikan situasi tersebut dengan mengatakan bahwa Alicia tidak perlu meminta maaf. Ia mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Namun di dalam pikirannya Ray merasa bahwa semua orang di rumah itu bertingkah sangat aneh. Ia sudah berkali-kali mengatakan bahwa dirinya bukan saint, tetapi mereka tetap tidak percaya. Ray kemudian menyadari bahwa pria dari Information Guild yang membawanya ke rumah itu tidak terlihat di sekitar ruangan. Ia kemudian bertanya kepada seorang pelayan perempuan tentang pria tersebut. Pelayan itu menjelaskan bahwa pria itu sudah pergi dengan tergesa-gesa beberapa waktu yang lalu. Pada saat yang sama, pria dari Information Guild tersebut terlihat berlari sangat cepat meninggalkan rumah Viscount. Ia sangat bersemangat karena merasa telah menemukan informasi yang sangat berharga. Dalam pikirannya, ia berpikir bahwa jika Ray benar-benar seorang saint, maka informasi itu akan sangat berharga untuk dijual kepada Information Guild. Sementara itu, Ray mulai memikirkan kemungkinan bahwa kepergian pria tersebut bisa menimbulkan masalah.
Namun Viscount tetap mencoba bersikap ramah kepada Ray dengan menawarkan teh dan makanan yang telah disiapkan. Viscount menanyakan apakah Ray menyukai makanan yang disajikan. Ray mengatakan bahwa makanan tersebut sangat enak. Viscount kemudian mengatakan bahwa Ray tidak perlu khawatir tentang apapun karena di Holy Empire makanan seperti itu akan tersedia setiap hari. Ketika Ray mendengar kata Holy Empire, ia langsung menjadi bingung. Ia menanyakan maksud perkataan Viscount. Viscount kemudian menjelaskan bahwa sebuah pesan telah dikirim ke Holy Empire mengenai keberadaan Ray. Ray langsung terkejut dan bertanya siapa yang akan datang menjemputnya serta bagaimana mereka mengetahui lokasinya. Viscount menjelaskan bahwa ia mendengar rumor bahwa Paus dari Holy Empire telah menerima pesan tentang seorang saint. Ray merasa sangat bingung dan bertanya bagaimana Paus bisa mengetahui tentang dirinya. Viscount kemudian menjelaskan bahwa Holy Empire memiliki berkah dari Dewi Gaia. Menurut rumor yang beredar, Dewi Gaia bisa berbicara kepada Paus melalui mimpi. Dalam mimpi itu, para dewa memberikan petunjuk kepada Paus. Viscount juga menjelaskan bahwa seseorang yang diduga sebagai saint biasanya memiliki cahaya yang bersinar di atas kepalanya yang bisa dilihat oleh orang lain. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Ray merasa semakin khawatir. Ia kemudian bertanya apa yang akan terjadi pada dirinya. Viscount menjelaskan bahwa Ray kemungkinan akan dibawa ke Holy Empire. Ia bahkan mengucapkan selamat kepada Ray karena dianggap sebagai saint. Ray justru menjadi semakin panik setelah mendengar semua itu. Setelah pertemuan itu berakhir, Ray kembali pulang ke rumahnya. Malam itu ia mengurung dirinya di kamar dan tidak keluar untuk makan malam. Celestia dan Dave mulai khawatir karena Ray terlihat sangat murung. Mereka merasa bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Ray. Dave kemudian mengatakan bahwa untuk sementara waktu mungkin lebih baik mereka membiarkan Ray sendirian. Di dalam kamarnya, Ray berbaring di tempat tidur dengan perasaan sangat sedih. Ia terus memikirkan semua hal yang baru saja terjadi dan mencoba memahami situasi yang sedang ia hadapi. Ray terus memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya setelah semua kabar tentang Holy Empire itu menyebar. Ia merasa hidupnya tiba-tiba berubah menjadi sangat rumit. Dalam pikirannya, ia hanya ingin menjalani kehidupan keduanya dengan tenang. Ia ingin menikmati dunia fantasi ini dengan santai dan menjelajahi berbagai tempat tanpa tekanan. Namun sekarang, justru muncul kemungkinan bahwa Holy Empire akan datang dan membawanya pergi. Pikiran itu membuat Ray semakin gelisah karena semua rencana hidup damainya seolah akan hancur. Cerita kemudian berpindah ke sebuah kastil di negara Celia, tempat Ray tinggal. Di kastil tersebut ternyata sudah ada seorang saint yang datang lebih dulu untuk menjemput Ray. Dua orang pelayan perempuan yang sedang berjalan di koridor kastil terlihat berbicara satu sama lain. Mereka membicarakan kabar bahwa seorang saint telah tiba di kastil. Keduanya merasa penasaran karena mendengar bahwa saint tersebut sangat cantik. Mereka bahkan ingin melihatnya secara langsung. Tidak lama kemudian diperlihatkan sosok saint perempuan tersebut. Ia sedang berbicara dengan seorang bawahan. Saint perempuan itu menanyakan apakah informasi yang ia minta telah ditemukan. Bawahannya kemudian mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan kabar baik. Saint perempuan itu bernama Iris. Mendengar kabar itu, Iris terlihat sangat senang. Dalam pikirannya ia merasa akhirnya menemukan seseorang yang bisa memahaminya. Sebagai seorang saint, ia merasa hanya saint lain yang bisa benar-benar memahami dirinya. Orang yang ia maksud sebenarnya adalah Ray. Sementara itu, cerita kembali kepada Ray. Pagi telah tiba, tetapi Ray masih berada di kamarnya dengan wajah penuh kegelisahan. Ia terus memikirkan kemungkinan bahwa orang-orang dari Holy Empire akan datang menjemputnya. Ray merasa bahwa jika ia benar-benar dibawa ke Holy Empire, maka kehidupannya yang damai akan hancur. Ia membayangkan dirinya harus menghabiskan hari-harinya dengan berdoa kepada dewa yang bahkan belum pernah ia lihat. Pikiran itu membuat Ray merasa sangat frustrasi. Ia akhirnya berteriak dengan keras dalam kamarnya karena merasa tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu. Di luar kamar Ray, kedua orang tuanya ternyata berdiri dan mendengar suara tersebut. Ray sendiri mulai berpikir apakah ia harus melarikan diri dari negara itu bersama orang tuanya. Namun ia juga menyadari bahwa orang-orang dari Holy Empire kemungkinan akan terus mengejarnya. Ia merasa bahwa meskipun ia melarikan diri, mereka tetap akan menemukan dirinya suatu saat nanti. Celestia kemudian bertanya kepada Ray tentang apa yang terjadi pada malam sebelumnya karena Ray terlihat bertingkah aneh. Ray yang melihat kedua orang tuanya menjadi semakin bingung tentang apa yang harus ia lakukan. Tanpa menjelaskan apapun, Ray akhirnya memilih keluar dari rumah dan pergi begitu saja.
Cerita kemudian berpindah ke markas Information Guild. Pria yang sebelumnya menemukan Ray sedang memberikan semua informasi tentang Ray kepada rekannya. Ia menjelaskan bahwa ia telah membawa informasi tersebut terlebih dahulu kepada rekannya karena ia mempercayainya. Rekannya kemudian mengatakan bahwa ia tidak perlu khawatir. Ia bahkan sudah menjual informasi tentang sains tersebut kepada Holy Empire. Sekarang yang perlu mereka lakukan hanyalah menemukan tempat tinggal Ray. Pria itu kemudian menjelaskan bahwa orang-orang lain yang mencoba mencari Ray kemungkinan besar akan mencari di daerah kota besar atau wilayah bangsawan. Namun mereka berdua memahami bahwa Ray sebenarnya berasal dari keluarga kelas menengah. Oleh karena itu mereka berencana mencari di daerah yang lebih sederhana. Mereka yakin bahwa dengan informasi yang mereka miliki, mereka akan lebih cepat menemukan Ray dibandingkan orang lain. Rekannya kemudian mengatakan bahwa setelah Holy Empire membayar mereka, mereka bisa bertemu kembali untuk membagi keuntungan. Namun ketika mereka berbicara, salah satu dari mereka tiba-tiba melihat ke arah hutan yang berada di dekat mereka. Ia kemudian bertanya, apakah rekannya pernah mencoba menyelidiki hutan tersebut? Rekannya merasa bingung dan bertanya apa maksud pertanyaan itu. Pria itu kemudian menjelaskan bahwa jika seorang sains ingin bersembunyi, hutan mungkin merupakan tempat yang cukup baik. Namun rekannya langsung menolak kemungkinan itu. Ia menjelaskan bahwa jika seorang manusia mencoba bersembunyi di hutan itu, ia kemungkinan besar akan mati. Makhluk yang tinggal di hutan tersebut sangat membenci orang luar dan tidak menyukai kehadiran manusia. Rekannya kemudian mengakui bahwa kemungkinan tersebut memang masuk akal, tetapi ia tetap merasa bahwa sains yang mereka cari tidak mungkin pergi ke hutan tersebut. Cerita kemudian kembali kepada Ray. Ray ternyata memang berada di hutan yang sedang dibicarakan oleh kedua pria itu. Ia berjalan di dalam hutan sambil terus memikirkan situasi yang ia hadapi. Ray berharap berjalan di hutan bisa menenangkan pikirannya dan membantunya menemukan solusi. Namun setelah berjalan cukup lama, ia tetap tidak menemukan ide apapun. Ray mulai memikirkan kemungkinan untuk melarikan diri bersama keluarganya. Namun ia juga menyadari bahwa jika ia memilih jalan itu, ia mungkin harus terus hidup dalam pelarian sepanjang hidupnya. Ia merasa bahwa kehidupan seperti itu bukanlah sesuatu yang ia inginkan. Setelah memikirkan semua itu, Ray akhirnya duduk di atas sebuah batu besar di tengah hutan. Saat ia sedang duduk, Ray tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang di sekitarnya. Ia langsung menjadi waspada dan mulai melihat ke segala arah. Tidak lama kemudian, ia mendengar sebuah suara yang memanggilnya sebagai manusia dan menanyakan apa yang ia lakukan di tempat itu. Ray yang mendengar suara tersebut merasa bahwa suara itu terdengar seperti suara roh. Ray kemudian menjawab bahwa ia hanya datang untuk beristirahat sebentar. Suara itu langsung memperingatkan Ray bahwa jika ia hanya datang untuk beristirahat, maka ia harus segera meninggalkan hutan tersebut. Ray menjawab bahwa ia akan pergi, tetapi ia ingin beristirahat sebentar sebelum pergi. Namun suara itu kembali memerintahkan Ray untuk segera pergi. Ray yang mendengar itu merasa sedikit kesal. Ia merasa bahwa satu masalah belum selesai karena Holy Empire mengejarnya, dan sekarang muncul masalah lain di hutan ini. Ray akhirnya mengatakan bahwa ia akan pergi, tetapi orang yang memerintahkannya seharusnya muncul langsung di hadapannya jika ingin menyuruhnya pergi. Meskipun Ray mengatakan hal itu, sosok yang bersembunyi di balik pepohonan tidak juga muncul. Ray kemudian kembali duduk santai di atas batu. Ia merasa tidak masalah jika harus beristirahat sebentar di tempat itu. Namun suara tersebut kembali memerintahkannya untuk segera pergi. Ray justru berbaring dengan santai di atas batu dan mengatakan bahwa ia tidak terlalu peduli dengan perintah tersebut. Suara itu kemudian memperingatkan Ray agar tidak menyesal jika sesuatu terjadi padanya. Ray justru menjawab dengan santai bahwa orang tersebut tidak memiliki hak untuk mengusirnya dari hutan. Ia mengatakan bahwa jika orang itu ingin mengusirnya, maka orang tersebut seharusnya muncul langsung di hadapannya dan mengatakannya secara langsung. Tidak lama kemudian, sosok yang bersembunyi di balik pohon akhirnya keluar. Sosok itu adalah seorang Mong gadis yang langsung menyerang Ray. Ray sudah menyadari serangan itu datang dan dengan cepat bersiap menghadapi serangan tersebut. Ray dengan cepat mengaktifkan mana di dalam tubuhnya dan berhasil menangkis serangan yang datang tiba-tiba itu. Ia berdiri dengan tenang sambil menyadari bahwa serangan itu datang begitu mendadak. Dalam pikirannya ia merasa bahwa jika mana miliknya terlambat aktif sedikit saja, keadaan bisa menjadi sangat berbahaya baginya. Namun ketika ia akhirnya melihat dengan jelas sosok di depannya, Ray menyadari bahwa orang yang menyerangnya adalah seorang gadis elf.
Gadis elf itu menatap tangannya sendiri dengan heran setelah serangannya berhasil ditahan oleh Ray. Ia mulai menyadari bahwa manusia yang berada di hadapannya bukan manusia biasa. Gadis elf itu memperhatikan Ray dengan serius dan menilai bahwa Ray jelas bukan manusia biasa. Ray kemudian mengakui secara santai bahwa penilaian itu memang tidak sepenuhnya salah. Gadis elf itu tidak berhenti di situ. Ia kembali maju ke arah Ray dengan niat menyerang lagi karena ia merasa tidak bisa membiarkan Ray tetap berada di tempat itu. Ray juga langsung bersiap menghadapi serangan berikutnya. Pertarungan singkat pun terjadi di antara mereka. Beberapa benturan kekuatan terjadi di sekitar mereka, hingga akhirnya gadis elf itu terjatuh ke tanah sementara Ray masih berdiri dengan tenang. Bagi Ray, pertarungan itu tidak terasa terlalu sulit. Gadis elf itu kemudian menatap Ray dengan heran dan menyebut bahwa Ray mungkin berasal dari ras yang lebih tinggi. Ray sendiri tidak memahami apa maksud istilah ras yang lebih tinggi itu dan hanya terlihat kebingungan. Setelah beberapa saat, gadis elf itu akhirnya mengatakan bahwa ia telah mengubah pikirannya. Ia memutuskan untuk membawa Ray ke desa tempat tinggalnya. Ray sebenarnya tidak terlalu tertarik dan mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah berniat pergi dari tempat itu. Namun gadis elf itu menjelaskan bahwa para elf dari Grendel Forest sangat menghormati kekuatan orang kuat. Karena itulah ia mengundang Ray untuk datang ke desa mereka. Ray yang melihat sikap gadis itu merasa bahwa meskipun gadis itu sempat menyerangnya di awal, ia tidak terlihat sebagai elf yang jahat. Karena itu Ray akhirnya memutuskan untuk mengikutinya. Tetapi ia meminta janji bahwa gadis elf itu tidak akan menyerangnya lagi. Setelah itu, gadis elf tersebut mulai memandu Ray menuju desa para elf. Di tengah perjalanan, Ray menyadari bahwa ia bahkan belum mengetahui nama gadis itu. Ia kemudian menanyakan namanya. Gadis elf itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Fia. Ray memuji nama itu dan mengatakan bahwa nama tersebut terdengar indah. Fia sempat terkejut ketika mendengar pujian itu, tetapi akhirnya ia menyadari bahwa Ray hanya memujinya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ray kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Ray. Tidak lama kemudian mereka sampai di desa para elf. Ray melihat banyak rumah yang dibangun di atas pohon seperti rumah pohon besar. Pemandangan itu terasa sangat baru bagi Ray karena ini adalah pertama kalinya ia melihat desa elf secara langsung di dalam hutan. Ray merasa pengalaman itu sangat unik baginya. Namun ketika para elf lain melihat Ray, mereka langsung mulai membicarakannya dengan penuh kecurigaan. Mereka heran mengapa seorang manusia berada di desa mereka dan mengapa Fia membawa manusia itu ke sana. Ray sebenarnya sudah memperkirakan reaksi seperti itu, karena kehadiran manusia di desa elf tentu saja akan menimbulkan kecurigaan. Di tengah suasana itu, seorang gadis elf lain datang mendekati Fia. Gadis itu memandang Ray dengan penasaran dan bertanya tentang identitasnya. Ia menebak bahwa Ray mungkin adalah asisten Fia. Fia langsung menjawab bahwa Ray memang seorang asisten. Ray sendiri tidak terlalu memperhatikan percakapan itu karena saat itu ia sedang mencoba berinteraksi dengan para elf lain dan berusaha bersikap ramah. Gadis elf yang baru datang itu kemudian mengatakan bahwa meskipun Fia menyebut Ray sebagai asisten, menurutnya Ray tampak seperti seseorang yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Fia kemudian menjelaskan bahwa awalnya ia juga berpikir seperti itu. Ia bahkan berniat menakut-nakuti Ray agar pergi dari hutan. Namun ketika mereka bertarung, semua serangannya tidak berhasil melukai Ray. Fia menyadari bahwa Ray jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Gadis elf itu mulai berpikir apakah Ray mungkin berasal dari ras yang lebih tinggi. Namun Fia menjelaskan bahwa ia juga sempat curiga seperti itu, tetapi setelah memperhatikannya lebih dekat, ia yakin bahwa Ray tetaplah manusia biasa.